Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernita Salawati dengan NIM 2103110686. Perkenalkan, nama saya Levia Zarina dengan NIM 2103110043. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Siregar dengan NIM 2103110332. Saya Sasha Malika Zahra, NIM 2103110687 dari jurusan Biologi kelas A, angkatan tahun 2021. Kali ini kami mau ngejelasin gimana cara ngedit dan upload video di Instagram untuk kepentingan endorse dan produk jualan. Sekian, terima kasih. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu endorse. Endorse merupakan bahasa Inggris yang artinya adalah dukungan dan persetujuan atas segala sesuatu. Nah, endorse sendiri ini merupakan taktik atau promosi iklan di mana seseorang yang memiliki barang atau jasa akan mengiklankan atau mempromosikan barang dan jasanya tersebut melalui artis atau orang yang dipercayainya, di mana orang yang dipercayai untuk mengiklankan ini sudah memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi brand ambassador. Nah, apa sih tujuan dari endorse? Nah, pada intinya endorse itu berfungsi untuk meningkatkan hasil penjualan dari produk yang di-endorsekan tersebut. Nah, ada lagi fungsi endorse yang lain, yakni untuk mengenalkan barang atau brand dari produk tersebut kepada pembeli sehingga mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Nah, gimana sih cara kita untuk memilih seseorang atau artis atau selebgram untuk menjadi brand ambassador dari produk kita? Dimana kita akan mendapatkan keuntungan dari mempromosikan produk kita melalui orang tersebut. Yang pertama itu adalah jumlah followers. Jika kita bayangkan seseorang yang memiliki followers yang lebih banyak dibandingkan seseorang yang mempunyai followers lebih sedikit, dimana ketika kita menjadikan mereka berdua sebagai brand ambassador produk kita, sehingga yang mempunyai followers lebih banyak tentunya produk yang dia iklankan itu lebih banyak dilihat oleh orang-orang dibandingkan dengan yang followersnya sedikit. Nah, itulah kenapa kita harus mempertimbangkan jumlah followers. Nah, yang kedua adalah engagement rate, di mana engagement rate ini merupakan persentase pengguna aktif followersnya dibandingkan dengan followers yang sudah tidak aktif lagi, seperti itu. Jadi percuma aja kalau misalnya followersnya banyak tapi yang aktif untuk melihat sosial media itu sedikit. Jadi kita harus memperhatikan engagement rate. Nah, yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam memilih brand ambassador produk kita adalah sosok dari orang tersebut. Misalnya, kita mempunyai brand atau produk makeup dan kita mau memilih orang untuk menjadi brand ambassador. Nah, orang tersebut harus mempunyai kriteria atau keterkaitan dengan produk yang mau kita iklankan, seperti itu. Misalnya, kita mempunyai produk makeup. Nah, seorang yang akan kita jadikan brand ambassador itu harus mempunyai keterkaitan dengan makeup juga, seperti itu. Nah, yang keempat yang harus kita pertimbangkan adalah harganya. Ada berbagai macam tingkatan harga dari setiap artis ataupun selebgram, di mana biaya tersebut atau harga dari artis tersebut harus kita sesuaikan dengan anggaran kita, gitu. Endorse merupakan suatu sistem yang pastinya memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kita akan bahas mengenai kelebihan dari endorse. Yang pertama, produk kita lebih cepat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, dari memanfaatkan jumlah followers brand ambassador kita tadi, dimana kalau kita misalnya memilih orang dengan followers yang banyak, maka tentunya produk kita itu akan cepat terkenal. Yang kedua adalah lebih hemat, dimana dengan kita menggunakan sistem endorse ini, maka kita akan lebih menghemat dari menggunakan iklan konvensional kayak misalnya poster atau baliho, seperti itu. Nah, kita masuk ke kekurangan atau kerugian dari endorse. Yang pertama adalah citra artis.
yang kita gunakan itu akan berpengaruh kepada citra brand kita. Kalau misalnya kita memilih artisnya asal-asalan, terus misalnya artisnya terkena kasus seperti itu yang negatif, maka brand kita akan ikut terkena dampak negatif dari artis tersebut. Yang kedua itu adalah setiap artis itu mempunyai rate harga sendiri, sehingga ada artis yang bayarannya tinggi, ada yang rata-rata seperti itu. Maka kalau misalnya brand kita masih belum besar, masih belum menghasilkan yang wow seperti itu, kita hanya bisa menggunakan artis yang bayarannya tuh di rata-rata. Cara membuat poster untuk produk makanan. Oke, yang pertama, mari kita buka aplikasi Canva atau aplikasi pembuat poster lain. Setelah membuka aplikasi, kita dapat mendesain apa saja. Terlihat dari sini ada desain story Instagram, feed Instagram, logo, banner, kartu, membuat PowerPoint, dokumen, sertifikat, selebaran, undangan, daftar menu, resume, background Zoom, dan juga poster. Tetapi di sini kita hanya akan membahas bagaimana cara pembuatan poster saja. Lanjut, setelah itu kita akan mengklik ikon tambah pada beranda ini. Lalu muncullah beberapa ukuran sesuai apa yang mau kita desain. Boleh membuat ukuran khusus dengan tampilan seperti ini. Lalu, jika ingin membuat poster, kita akan langsung mengklik ukuran untuk poster dan memunculkan background yang putih sesuai ukuran poster yang telah kita pilih. Selanjutnya, kita bisa mulai mendesain dengan mengubah warna dari background. Mengubah warna background pada poster cukup gampang. Hanya dengan menekan di tengah bagian background poster, lalu terlihat ikon-ikon yang bermunculan. Tinggal klik saja ikon warna sehingga akan menampilkan beberapa banyak warna. Namun di sini saya hanya akan memilih warna coklat sebagai background poster. Selanjutnya saya akan menekan ikon tambah dan memunculkan ikon elemen di sana. Terdapat banyak jenis elemen. Tinggal kamu ketik saja apa elemen yang akan kamu gunakan. Di sini saya akan menggunakan elemen grid terlebih dahulu untuk mempercantik background. Selanjutnya, saya ingin menambahkan gradasi pada bagian bawah agar lebih menarik. Lalu, setelah ini kita akan menampilkan gambar produk makanan yang telah kita punya. Jadi, kita akan klik ikon tambah dan menampilkan beberapa elemen bingkai. Untuk mengganti bingkai menjadi sebuah foto, bisa dengan klik bingkai, lalu tekan ganti. Setelah itu, kita dapat menggantinya dengan foto produk yang telah kita punya. Agar tampak lebih menarik, boleh menambahkan beberapa elemen lagi. Selanjutnya, kita akan menambahkan tulisan. Seperti biasa, kita klik ikon tambah, maka akan muncul beberapa ikon. Lalu kita klik ikon font. Di sana, buatlah tulisan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian pembaca. Setelah itu,
Jangan lupa tambahkan nama toko, alamat toko, waktu promosi berlangsung, dan nomor telepon atau WhatsApp yang akan dihubungi oleh pelanggan. Selanjutnya, inilah hasil dari tampilan poster yang telah kita buat. Dan ini juga beberapa contoh poster untuk produk makanan yang bisa kamu contoh atau kamu gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan mereview salah satu permen yang populer di Indonesia. Yap, namanya tuh permen Kopiko. Permen Kopiko ini merupakan permen yang populer di Indonesia. Jadi ini permen yang bakalan aku review. Jadi permen ini merupakan permen yang sering kalau kita pergi ke minimarket, pasti kalau nggak ada kembalian kita akan dikasih permen ini. Kopiko ini juga udah lama banget go internasional, yaitu udah lama banget dan udah lebih dari 40 negara yang udah menjual produk dari permen Kopiko ini. Pasti udah tahu kan, penonton Indonesia tuh dibuat histeris dengan munculnya salah satu brand dari Indonesia, asli Indonesia, brand yaitu permen Kopiko ini. Brand yang muncul itu yaitu permen Kopiko. Permen Kopiko ini muncul di salah satu drama yang judulnya tuh Vincenzo, yang diperankan oleh aktor Seo Joong. Tepatnya di adegan yang ditampilkan dalam episode ke-14. 옷 뭐야? 아니 무슨 바둑알도 아니고 진짜. 이거 하나씩들 먹어. 잠도 깨고 기분도 좋아져. 맛있다. 둘이 한 팀이니까 얘기들 좀 하지. 언니 너무 예뻐요. 언니도 예뻐요. 언니 립스틱 색깔 뭐예요? 다크 토마토 레드. 아, 너무 예쁘다. 진짜 으스스하다. 귀신들 대화. Di drama Vincenzo aja nih yang memunculkan brand-brand lokal seperti Kopiko, tapi di drama-drama lain juga banyak juga yang menampilkan brand-brand lokal seperti Kopiko, dan banyak brand dari Indonesia yang lokal seperti Kopiko dan banyak brand dari Indonesia yang lain. Karena Kopiko ini udah go internasional sampai ke Korea gitu, jadi brand dari Kopiko ini mengubah packing dari bungkusnya ini dengan menggunakan bahasa Korea. Bisa dilihat ini menggunakan bahasa Korea. Ini Kopiko. Aku mau coba nih kayak mana sih rasa permen Kopiko nih. Ya, permen Kopikonya. Jadi ini permennya udah aku buka, coba aku rasa. Mana sih rasa permen Kopiko? Udah pasti rasa dari permen Kopiko itu ya kayak rasa kopi. Tapi mungkin bagi kita yang malas untuk buat kopi, kita bisa kita bisa memakan permen Kopiko ini. Sekian dan Oke, yang pertama kita buka dulu Instagram. Kemudian di sini ada Reels, kita pilih Reels. Kita tambah aja video yang mau ditambahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini. Habis itu kita preview. Assalamualaikum Nah, setelah ini kita langsung aja tag. Di sini kita bisa tag orang, tapi aku lagi nggak mau tag orang. Di sini juga bisa add location, ada crop profile image. Di sini aku nggak buat caption apapun. Aku membuat aja deh testimoni. Setelah itu aku klik share.
Di sini kita loading sampai nanti hasilnya itu full. Jadi kita harus memang nunggu loadingnya dulu. Oke, di sini udah ada bacaannya finishing up. Ini udah mau nge-upload. Tinggal tunggu sebentar lagi. Nah, ini adalah video reels yang udah saya upload. Kita bisa cek di reels Instagramnya. Nih, di sini. Sudah ada satu video saya. Kita bisa like. Kemudian selanjutnya kita mau upload di story Instagram ini. Oh, sebentar. Tadi kita pilih dulu story, video yang kayak gini. Kita bisa zoom out atau zoom in. Kali ini aku mau zoom out dulu. Kemudian kita bisa tag akun orangnya. Kita tag apa aja sebenarnya bisa, dan kita bisa nambahin caption baru. Langsung di upload video, kemudian sudah ada di sini.